Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, padi saya teman-teman. Ini sudah pada ngeluarin malainya nih. Ada juga yang masih belum mengeluarkan malai ya, kemungkinan yang tanamannya yang masih ada 1-2 yang tertinggal yang belum mengeluarkan malai. Oke teman-teman, saya akan mematuhi permintaan teman-teman. Ini ada permintaan masalah hama wereng. Oke teman-teman, saya akan jelaskan bagaimana penjelasannya nanti. Jadi begini teman-teman, hama wereng itu hingga saat ini masih menjadi momok para petani, hantu yang menakutkan para petani, karena tanpa adanya pengendalian yang cepat dan tepat, bisa-bisa padi itu gagal panen. Nggak cuma sedikit yang hilang, tapi bisa hangus gagal panen karena hama serangan wereng tersebut. Yang disebut hama wereng coklat itu menghisap cairan tanaman padi. Terus setelah menghisap cairan tanaman padi, hama wereng itu meninggalkan virus. Jadi setelah menghisap dia meninggalkan virus. Terus kotorannya itu pun juga sangat berbahaya, karena dari kotornya itu bisa-bisa tanaman padi itu hangus karena kotorannya itu, seperti terbakar hangusnya itu. Serangan hama wereng juga bisa sangat berbahaya teman-teman, meninggalkan virus kerdil, terus seperti terbakar, menghisap cairan. Jadi 3 kerugian dari serangan hama wereng itu. Oke, paham teman-teman ya. Terus untuk cara pengendalian yang tepat dan cepat, cara pengendalian cepat dan tepat itu kita harus pakai obat yang ampuh. Paling ampuh itu obat apa? Itu obat plenum. Tapi kita mesti hati-hati teman-teman. Obat ampuh itu masalahnya efeknya juga ampuh, karena kita membuat tanaman padi ini seperti tanaman beracun dulu. Tuh teman-teman, supaya hama wereng itu nanti menghisap cairan tanaman padi ini, dia akan mengalami mati. Tapi ini biasanya kalau kita pakai plenum itu biasanya nggak langsung mati, karena plenum itu obat sistemik. Jadi obat sistemik itu diserap oleh tanaman sampai ke jaringan tanaman hingga ke cairan tanaman padi, sehingga hama wereng itu yang menghisap cairan tanaman padi ini akhirnya akan mengalami kelumpuhan dan nggak bisa makan, terus akhirnya mati. Itu teman-teman, jadi kita membuat tanaman padi ini menjadi tanaman yang beracun dulu. Nah itu teman-teman, itulah obat ampuh. Tapi kita harus tahu cara ngobatnya yang tepat supaya nanti efeknya tidak ke manusia, karena ini dimakan manusia, nanti juga damainya ini dimakan hewan teman-teman. Terus cara pengendalian yang tepat bagaimana? Kalau hama wereng itu serangannya belum banyak, kita pakai dosis yang kecil dulu teman-teman ya. Kita pakai dosis yang kecil, setengahnya aja, jangan anjuran. Nah kalau serangan hama wereng itu masih terlihat 1, 2 atau 3, kita pakai aja dosis setengahnya aja. Terus cara penyemprotannya gimana teman-teman? Cara penyemprotannya itu kita pakaikan yang biasanya hama wereng itu sembunyi di bawah sini teman-teman. Oke, paham teman-teman ya. Kita semprotkan di bagian bawahnya aja. Nih teman-teman, nggak usah yang bagian atas. Ini insya Allah nanti sudah kalau hama serangannya itu belum banyak, insya Allah ini nanti sudah terkendalikan teman-teman. Nah, hamanya terkendalikan, tanamannya padi aman, tidak terlalu memakan efek dari racun tersebut teman-teman. Nah kita gunakan plenum aja dulu teman-teman ya. Terus
Ada beberapa pertanyaan, terus apa Mas Sobat yang paling ampuh untuk hama wereng? Nah, tinggal hamamnya teman-teman. Kalau hamanya itu sudah terlalu banyak, kita bisa pakai insektisida Pexalon. Sebenarnya 11-12 antara plenum dan Pexalon itu sebenarnya 11-12. Kalau untuk plenum itu daya perlindungannya sekitar 15 hari, tapi kalau untuk insektisida Pexalon itu perlindungannya ke tanaman itu bisa 21 hari. Itu yang saya amati teman-teman. Jadi kalau misalkan padi ini nanti sekitar 20-an hari ini nanti panen, nah kita jangan pakai obat yang daya perlindungannya itu sampai 21 hari. Nah, kita pakai aja insektisida yang perlindungannya di bawah sebelum padi ini panen. Misal kalau ini panennya 20 hari, jadi kita pakai insektisida yang perlindungannya di bawah 21 hari. Karena kalau sudah dipanen, insektisida yang diserap tanaman itu sudah tambar teman-teman. Itu yang biasa saya pakai. Kalau padi seperti ini kami memakai plenum, itu ngobatnya pun di bagian bawah, nggak di atas ini teman-teman. Terus cara penyemprotannya yang aman bagaimana? Kita nyemprotnya lewatnya pakai legowo teman-teman. Kita jangan terlalu menyentuh dari bekas obat ini, karena racun ini mengakibatkan racun saraf, racun kelumpuhan teman-teman. Oke, paham teman-teman ya? Ini padi saya teman-teman. Ini kemarin sudah saya kendalikan, ini ada 1-2 hama wereng sudah saya kendalikan. Saya kendalikan cuma sekali teman-teman, karena saya takut, karena yang saya takutnya itu efeknya teman-teman, karena ini tanaman padi ini kan nanti dimakan orang teman-teman. Oke teman-teman, tuh teman-teman ya, paham teman-teman ya. Jadi kita pertama, kalau serangan hamamnya wereng itu pasti terlihat 1-2-3, kita pakai plenum. Kalau sudah terlanjur banyak, Pexalon sesuai dosis anjuran. Oke teman-teman, paham teman-teman ya. Yang kurang paham teman-teman tanyakan di kolom komentarnya teman-teman. Nah, ini sekedar pengalaman saya aja teman-teman merawat tanaman padi saya ini teman-teman ya. Yang penting kita itu merawat tanaman padi ini bisa panennya melimpah, terus tanamannya itu aman dari efek-efek obat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.